Kita mau belajar dari tema kita bulan ini, kita dibawa untuk boleh dapat mempelajari, merenungkan, boleh mengerti, boleh mengambil bagian dalam bagian yang sudah Tuhan tetapkan, yang Tuhan sudah mau, yang Tuhan berikan bagi kita umat percaya. Dan biarlah bagian itu tetap kita boleh ada sampai kita dipanggilnya. Sampai dia datang pun dia dapat menemukan akan iman itu terpelihara sempurna dalam setiap kehidupan umat percaya. Kita baca dalam Kolose 1 di ayat yang ketiga sampai yang ke-14. Sambil membaca, saya bacakan ada beberapa poin yang harus juga yang ditekankan, yang penting di dalam surat Paulus ini untuk di jemaat di Kolose ini ya. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita. Siapa? Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kamu, jemaat di Kolose, dan juga untuk kamu, jemaat House of Kana. Karena kami telah mendengar tentang imanmu. Catat yang pertama, iman. Dalam Kristus Yesus, tentang kasihmu. Kedua, ini adalah poin-poin yang penting yang dicatat oleh Rasul Paulus. Dia menyatakan tentang iman, dan yang kedua tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang ketiga yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu. Sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, teman kawan pelayanan yang bersama dengan Paulus. Ini adalah mungkin Epafras ini adalah pentobat apa ya? Dia adalah pertobatan melalui Paulusnya. Jadi digembalakan oleh Paulus. Dia kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. 8. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasihmu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian. Itu yang keempat, hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Jadi hidup kita layak di hadapannya dan berkenan di hadapannya itu di dalam segala hal. Oleh karena apa? Hikmat dan pengertian. Dan kamu memberi buah. Yang kelima. Yang keberapa? Memberi buah. Yang kelima ya. Memberi buah, berbuah tentunya ya. Dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan, yang keenam, dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun, sabar, dan mengucap syukur. Jadi dikuatkan ini dengan tekun, kita dapat bertekun, kita dapat sabar, dan kita mengucap syukur.
dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu ini untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Jadi ada bagian yang diberikan oleh Bapa bagi yang telah ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Bukan di dalam kegelapan, bukan di dalam dunia ini, melainkan dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Sebab kita sudah dibebaskan, kita sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Dan bahkan kita dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Yang terakhir ayat 14, di dalam Dia Yesus Kristus kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ketika mungkin nanti Bapak Ibu Saudara dapat membaca, mengulang kembali di dalam pembacaan perenungan di rumah, ayat ini begitu dalam. Memanglah setiap ayat-ayat yang sudah ada di dalam Injil, di dalam Alkitab ini ada sesuatu hal yang dalam. Kalau kita mau membaca, merenungkannya begitu dalamnya, begitu kita hikmatnya, kita minta hikmat, kita minta pencerahan Roh Kudus. Di dalam seluruh pembacaan Alkitab itu kita akan merasakan, kita akan dapat wow, dalam ya. Kalau saya melihat di dalam surat Paulus yang di pasal-pasal pertama ini begitu dalam. Karena apa? Ketika Paulus menuliskan surat di Kolose ini, dia tahu, dia melihat, tentu karena Paulus belum pernah ke Kolose, dia hanya disampaikan, diberitakan ya oleh Epafras, karena ini adalah kota di mana tempat pelayanannya Epafras, ya kan. Nah, di situ Epafras menyampaikan bahwa di Kolose ini sudah ada pengajaran sesat. Di Kolose ini sudah mulai ada bibit-bibit penyesatan, di mana mereka ini, orang-orang di Kolose ini, dia itu lebih mengutamakan pengetahuan, genosis. Tentu dari kata genosis ini nanti akhirnya berkembang, akhirnya terjadi di abad kedua, di situ muncullah gerakan gnostik. Karena apa? Karena sudah di tahun pertengahan abad pertama, di situ Paulus sudah menegur jemaat di Kolose bahwa jangan engkau ikuti ajaran-ajaran yang sesat itu, yang menyimpang, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Injil, yang tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Mereka lebih menekankan kepada segala pengetahuan-pengetahuan. Sehingga apa? Di Kolose ini ditemukan juga beberapa saat ya ada ditemukan bahwa memang sudah ada sebuah situs, yaitu situs malaikat. Malaikatnya situs malaikat. Jadi di mana masyarakat di Kolose itu mengagungkan bahwa gini, ketika kita mau berjumpa, kita mau menghadap Tuhan, itu kita nggak bisa menghadap secara langsung dengan Tuhan. Harus melalui malaikat terlebih dahulu. Jadi dibutuhkan seorang perantara untuk bisa menghadap kepada Allah pencipta itu. Jadi dibutuhkan ada seorang perantara, yaitu malaikat. Kelihatannya memang benar ya, kelihatannya benar. Hati-hati.
sesuatu akan kelihatan benar. Tetapi ujungnya tidak berdasarkan Injil kebenaran. Hal yang kedua yang perlu kita ketahui tentang Kolose ini yaitu bahwa dan juga selain dibutuhkan perantara untuk menghadap kepada Allah, yaitu malaikat dibutuhkannya untuk menghadap kepada Allah, dan juga keselamatan itu sudah ada, bahwa penyesatan itu sudah ada memang sejak zaman itu di abad-abad sebelum abad pertama. Dikatakan apa? Kristus itu bukan satu-satunya jalan keselamatan. Ya. Jadi jangan kaget kalau sampai hari ini berkembangnya sampai abad ke-20 ini bahwa keselamatan itu gak cukup dengan Tuhan Yesus. Jadi karya salib itu kurang powerful gitu, karya salib itu. Ya mungkin perlu ditambahi dengan salib-salib kita ya. Jadi itu lebih powerful lagi. Ya, jadi nikmati setiap salib-salib kita ya. Biar lebih powerful keselamatanmu. Jadi sudah sejak awal di abad pertama itu sudah ada hal-hal yang menyimpang dari Injil kebenaran. Bahwa keselamatan itu belumlah cukup melalui penebusan Kristus. Jadi itulah yang harus kita pelajari, kita mau belajar, kita mau dalami. Bahwa semuanya itu sudah ada sebelumnya. Hal yang kedua, kita mau belajar dari Kolose ini, bahwa tadi dikatakan apa? Injil itu sudah engkau dengar. Ya. Injil itu sudah sampai kepada kamu, dan Injil itu berbuah dan berkembang. Ya. Karena di awal-awal tadi, di ayat ketiga keempat, bahwa Paulus sudah memuji, ya kan? Bahwa imanmu, pengharapanmu, kasihmu itu begitu luar biasanya. Wow, kok bisa sampai segitunya ya? Kolose ini di mana? Saya tadi cek pagi-pagi, saya cek bahwa kalau mau berjalan kaki dari Yerusalem ke Kolose itu membutuhkan waktu sekitar 20 hari. Gak tahu kalau mau naik apa. Kalau zaman dulu kan juga harus berjalan kaki, nggak ada pesawat ya, nggak ada mobil ya, naiknya mungkin onta ya, naiknya kedelai ya, makannya kedelai. Ya, keledai dipanggang jadi kedelai, gitu ya. Nah, saya cari cek Kolose itu di mana? Kolose ada di Asia Kecil. Jadi Yerusalem di sini dia naik ke kiri. Wah, jadi lurus naik ke kiri. Titik, enggak akeh, titik ayo ojo akeh-akeh ya. Nah, gitu. Jadi jaraknya itu cukup jauh antara Yerusalem sampai ke Kolose. Tetapi bayangkan, ojo dibayangkan sih. Tetapi begitu Injil itu dapat tersebar, di atas itu ada Efesus, ya ada Efesus, ada Korintus, memang ada di situ. Tetapi Kolose, Paulus belum pernah ke sana. Tetapi pemberitaan Injil begitu luar biasanya sampai di Kolose. Iman mereka, pengharapan mereka, kasih mereka begitu luar biasanya. Kita perlu belajar dari jemaat mula-mula. Bagaimana mereka dapat meresponi Injil. Janganlah kita sia-siakan Injil. Kalau mungkin dulu tidak bisa serapi ini pemberitaannya, pembacaannya belum serapi ini. Enak kalau sekarang ini, rapi banget. Kalau mau cari Matius, sudah ada. Mau cari Wahyu, Nendi Wahyu, Nendi, iki Wahyu ndi. Bingung cari Wahyu, ya. Apa mana cari apa mana? Habakuk, Nendi Habakuk, aduh sopo Habakuk itu? Habakuk itu sopo? Aduh,
Gak aro, aku ya gak aro. Waduh, ini Habakuk, waduh. Esther. Gampang sekarang ini ya. Pembacaan Alkitab saat ini begitu mudah. Nggak hanya melalui buku. Ya, seperti ini kan modelnya kayak buku. Tapi bisa melalui seperti gadgetnya. Gadget. Ya salah titik wis langsung dikomplaini wong ae. Ya. Itu begitu mudahnya, tetapi apa? Sudah mudah tambah lebih males. Wis, klop. Bagaimana Injil itu dapat sampai kepada kita? Baca males, ngrungokno males. Ibadah males maneh. Susah. Orang zaman sekarang ini susah. Maunya ya wis, langsung langsung yang kono ta. Tetapi bagaimana bisa langsung ke sana? Sedangkan kita belum dibangun di sini. Apa yang mau dibangun di sini? Ya, ketujuh tadi itu yang harus dibangun di bumi ini. Dan yang mau saya bahas 3 aja ya, jangan 7-7-nya di sini. Itu yang penting. Pembelajaran dari Kolose ayat yang pasal pertama ini. Bayangkan di ayat ketiga sampai ke-14 ada 7 poin yang mau Paulus sampaikan. Yaitu mengenai iman, pengharapan, kasih. Itu yang siang ini mau kita belajar. Ditambah lagi tadi untuk kita boleh peroleh hikmat dan pengertian, kita berbuah, kita kuat, dan kita beroleh pengampunan dosa. Itu hal yang penting. Iman, pengharapan, kasih. 3 hal ini adalah juga yang dikatakan Paulus di dalam Korintus. Tinggal 3 hal ini. Buat apa? Nanti juga ada yang kita baca ya. Nanti roh nubuat akan berlalu, pengetahuan akan lenyap. Tinggal 3 hal ini yang tidak akan lenyap. Tinggal 3 hal ini yang akan kita bawa untuk menuju kepada bagian yang sudah Tuhan berikan bagi kita, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Apa itu iman? Ibrani menuliskan di Ibrani 11 dikatakan bahwa iman adalah dasar. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Jadi iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita nggak melihat Yesus, tapi kita bisa percaya. Kita nggak melihat karya salibnya, tapi kita percaya. Kita tidak berada dalam Golgota saat itu, namun kita saat ini percaya. Walaupun saat ini kita mau ziarah ke Israel pun, di situ pun akan kita dibingungkan karena ada beberapa tempat yang diklaim itu adalah tempat penyaliban Yesus. Itu kubur Yesus. Wah. Karena semuanya sudah hilang. Sejak perang itu sudah hilang. Sudah runtuh gitu loh. Saat ini yang ada itu sudah ada dalam pembangunan ulang. Dan itu nanti diklaim ini, menurut ini, menurut ini di sini. Tuhan Yesus disalibkan di sini, Tuhan Yesus dikuburkan di sini. Ada 2 kubur. Yang terlebih penting yaitu iman. Di dalam Roma ditulis iman timbul dari pendengaran
dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Jadi dengan apa yang kita mau harapkan, yang kita mau buktikan itu adalah dengan dari apa yang kita dengar. Kalau kita sudah nggak pernah dengar, bagaimana iman itu bisa timbul? Ketika kita sudah lama nggak mendengarkan firman, bagaimana iman itu dapat bertumbuh? Gak bisa. Coba kalau Bapak Ibu Saudara mengatakan, mengklaim bahwa imanku bertumbuh, imanku berbuah tanpa mendengarkan firman Tuhan, maka Roma 10 ayat 17 itu adalah omong kosong. Ya. Roma 10 ayat 17 itu adalah tidak bisa digenapi. Karena apa? Karena dikatakan iman itu timbul dari pendengaran. Jadi nggak mungkin. Sudah 100% nggak mungkin. Kalau kita nggak pernah dengar firman, imanmu akan timbul. Imanmu akan bertumbuh, bahkan sampai berbuah. Malahan ketika kita sudah nggak pernah dengarkan firman, iman itu akan mengalami penurunan degradasi yang cukup signifikan. Sehingga apa? Ketika masalah datang, ketika ada penyangkalan Kristus, kita akan meresponi, iya ya, gak cukup Kristus tok. Iya ya, bener. Podo ae, saiki ono ayate toh, Yakobus, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Jadi percuma beriman, mending berbuat. Silakan. Tetapi itu apakah sesuai dengan Injil kebenaran? Tentu tidak. Segala sesuatu didasari, tadi dikatakan apa? Iman itu adalah dasar. Fondasinya itu harus iman. Jadi dari segala perbuatan baik itu harus difondasi dengan iman yang benar. Iman yang benar tentu berawal daripada apa yang kita dengar. Ya. Jadi banyak-banyaklah kita untuk boleh mendengar firman Tuhan. Dari mendengar gak cukup dengan hanya mendengar. Mulai menapaki di tahap selanjutnya. Yaitu kita boleh dapat merenungkan firman itu. Maka apa? Maka seperti yang saya pernah sampaikan ya. Supaya apa? Kita dapat membawa sesuatu daripada ibadah kita. Setiap firman yang boleh disampaikan itu bisa kita catat. Ayo, siapa yang bisa mencatat pembaca apa? Sharing firman seperti ini. Ya kan? Karena dengan kita mencatat, kita tuh dapat membacanya kembali. Apa sih hari Minggu ini, tanggal 21 ini tentang apa? Nah, nanti di beberapa hari-hari ke depan dapat dibuka lagi. Coba kalau nggak dicatat. Ngomong firmannya apa hari Minggu ini tanggal 21? Jangankan besok. Ya. Nanti kita mau pulang aja. Apa mau? Ngomong apa ya? Wis lali. Ya. Angop titik wis lali. Satu angopan tuh 1000 kata sudah hilang. Karena sudah menguap ke. Ya, betul ya. Betul nggak ada teori ini, nggak ada sing meneliti nggak ada itu. Satu uapan angopan itu 1000 kata hilang. Oh, berarti jangan angop, kentut. Sekali buang gas, wah itu 2000 kata hilang itu sudah ngacir sudah ya.
Bayangkan. Maka kita perlu untuk mencatat. Percaya. Kemampuan daya simpan otak kita itu terbatas. Sudah numpuk hutang piutang. Otak kita ini sudah numpuk hutang piutang. Ya. Apalagi ditambah dengan tumpuan firman. Gak masuk. Karena apa? Firman itu 1 tambah 1 bukan 2. Jadi gak masuk. Coba lihat hutang. Hutangnya 1 tambah 1 2 hutangku. Apa menelek ngomong piutang? Emang gue piutangnya 2 5 ya meneh ya bayaran 5. Ya, sak bungai. Ya. Jadi perlu dicatat ya. Mau mendengarkan firman apapun, coba usahakan, paksa diri untuk mencatat. Karena dari situ kita akan memberikan tumpukan-tumpukan pencatatan kita. Ya enggak gitu ya. Semakin banyak tumpukan semakin bingung. Ya. Jadi itulah iman. Harus kita memiliki iman. Dari mana iman itu? Iman timbul dari pendengaran firman. Bersyukur jemaat di Kolose pada waktu itu dapat mendengar firman yang disampaikan oleh Epafras. Injil dari Yerusalem, sentral ya, dari Israel menuju kepada Asia kecil di atas. Hingga sampai kepada Kolose, di situ ada Efesus, Korintus. Tersebar sampai di situ oleh penginjilan daripada Paulus dan kawan-kawan. Ya. Kalau sekarang sudah enak, nggak usah ke sana ke sini. Kita dari handphone sudah kita bisa melalang buana. Ya, kita bisa mencapai penggenapan Injil. Sebelumnya ya, kita boleh berbangga. Kita mempunyai bapak orang beriman. Siapa? Bapak orang beriman kita adalah Abraham. Abraham boleh menjadikan teladan. Di masa-masa tuanya, Tuhan datang kepada Abraham. Di masa-masa jayanya, Tuhan datang kepada Abraham. Dengan memberitakan bahwa keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit. Seperti pasir di lautan. Janji ini janji apa sih Tuhan ini? Ya. Istriku ini sudah tua. Enggak tua tok. Hah? Apa itu? Iya. Terus monopos ya. Ya kan? Sudah mati haid. Waduh. Mana bisa memberikan keturunan? Itu kalau nggak pakai iman, nggak bisa. Itu harus pakai iman. Ya. Bukan amin. Iman. Dasarnya adalah iman. Sehingga apa? Sehingga Abraham beroleh keturunan dari istrinya. Itulah iman. Kita boleh melihat dari perjalanan Abraham. Enggak cukup ketika sudah lahir anaknya. Wis lahir, persembahkan anakmu. Bawa ke gunung. Persembahkan anakmu. Mungkin aku dadi Abraham, guyu. nyengir, enggak guyu, nyengir ya. Nyengir itu berarti guyu sinis gitu loh ya, ambil Tuhan gitu. Ya apa tahu kan gitu Tuhan, jarene keturunanku seperti bintang di langit. Situ ala jek kabeh dikorbano. Ya toh. Itulah nggak pakai iman juga.
guyu nyengir wis ketok untune ketok taringe. Dipersembahkan, tapi beda. Karena Abraham bukan saya bukan Abraham. Abraham adalah Abraham, bapak orang beriman. Dia bawa Ishak. Dia persembahkan Ishak. Tapi di sana Tuhan melihat iman dan ketaatan Abraham. Adakah iman seperti Abraham itu ada dalam kita? Dan biarlah iman yang seperti itulah yang ada. Bukan iman yang ragu-ragu, iman yang setengah-setengah seperempat, enggak. Iman yang penuh, utuh, seutuhnya. Maka harus sering-sering apa? Sering-sering apa? Dengar firman, supaya iman itu timbul. Ya. Sering-seringlah kita baca firman. Gak cukup minggu ketemu minggu. Gak cukup. Gak cukup minggu ketemu Selasa, Selasa ketemu minggu. Ya gak cukup. Rakuslah makan firman setiap waktu. Berakus-rakuslah untuk makan firman itu setiap hari. Usahakan minimal. Ini harus minimal loh, minimal. Ya kayak bar itu. Sehari satu ayat. Satu pasal. Satu hari satu ayat lah ya. Satu hari satu pasal. Itu sudah minimal. Ya. Yang kedua, kita boleh belajar, kita beroleh pengharapan. Roma 5 ayat 1 sampai 5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dan oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi jangan kita mengeluh dengan kesengsaraan. Karena melalui kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Jadi berbahagialah orang yang tahan uji karena sudah melewati, karena dia sudah bertekun. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Di situ diawali dari sengsara, di situ kita akan timbul ketekunan. Ketika kita sudah bertekun di dalam kesengsaraan, ya, kita bertekun itu sehingga kita boleh beroleh ketekunan dan beroleh tahan uji. Dan di dalam tahan uji, di proses tahan uji itu, disitulah akan timbul pengharapan. Dan pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Pengharapan itu adalah jangkar yang kuat. Seperti dikatakan di Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sauh jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jangan mati pengharapan.
Sebab tadi dikatakan adalah iman adalah dasar daripada apa yang kita harapkan. Kalau kita sampai mati pengharapan, otomatis sudah tidak ada iman. Makanya ini berkaitan iman dan pengharapan. Perlunya iman kita boleh bertumbuh, iman kita boleh ada terus. Karena di dalam iman itu ada pengharapan. Dan pengharapan itu adalah jangkar yang akan membuat kaki kita kokoh, yang membuat kita berdiri tegap. Sehingga kita dapat melewati hal yang fase pertama, yaitu kesengsaraan itu. Kalau tidak ada jangkar yang menopang hidup kita, maka jiwa kita tidak akan menemukan, jiwa kita ini tidak akan melihat kemuliaan Allah. Maka kenapa? Ketika kita jangkar itu sudah dilabuhkan, yaitu pengharapan kita akan dapat berdiri tegap. Kita akan kuat menghadapi sengsara itu. Karena sengsara di dunia ini adalah sementara. Maka berpengharapanlah ketika masih di dunia ini. Dan bahkan pengharapan itu akan terus ada sampai pada kekekalan. Oleh sebab itu, pengharapan itu adalah sebuah sauh jangkar yang kuat, yang aman. Janganlah sampai kita mati pengharapan. Karena kita juga akan di situ, ketika kita sudah mati pengharapan, kita akan terlindas oleh kesengsaraan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu kita berbicara mengenai kasih. Di mana di ayat yang keempat tadi dikatakan, di Kolose 1 tadi dikatakan bahwa kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Nah, jemaat di Kolose tidak pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Pernah nggak berjumpa dengan Tuhan Yesus? Coba, jemaat di Kolose. Nggak pernah. Wong ini ditulis tahun 60-an kok. Tuhan Yesus sudah disalibkan di tahun ke-30-an kok. Ya kan? Sudah nggak ketemu. Tapi kok bisa ditulis, dinyatakan bahwa aku sudah mendengar bahwa tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Apa standarnya kasih? Standarnya kasih itu bagaimana? Mereka kok bisa tahu akan hal kasih? Padahal mereka tidak pernah berjumpa secara langsung dengan Kristus. Itulah dia mendengar. Dia mendengar pemberitaan Injil. Dia mendengar. Dan yang terlebih penting apa? Adanya kesatuan dalam roh. Roh Kristus itu ada dalam jemaat di Kolose. Sehingga apa? Jemaat di Kolose itu tahu bagaimana Kristus mengasihi umatnya. Karena ada satu gerakan yang sama, yaitu gerakan Roh Kudus yang sama. Gerakan Roh Yesus yang sama. Mungkin saat ini kita, kalau saya implikasikan di zaman sekarang, kita sudah mendengar bagaimana Tuhan Yesus itu
Injil-injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bagaimana Tuhan Yesus mengasihi umatnya. Orang-orang yang sakit didoakan, orang-orang yang menderita, orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang dalam masalah, murid-muridnya juga dalam masalah, ya, di tengah laut. Bagaimana ringan tangannya Tuhan Yesus. Itulah roh yang ada, yang tidak pernah mati, dicurahkannya sampai ke Kolose. Gak hanya di abad-abad awal, sampai di abad-abad sekarang pun roh itu masih sama, masih terus menjangkau jiwa-jiwa. Roh Yesus itulah yang terus masih sama diimpartasikan, dicurahkan, dikerjakan di dalam umat percaya. Sehingga apa? Orang percaya itu akan mengalami sebuah kegerakan roh Yesus. Bagaimana roh itu dapat mengasihi? Bukan hanya dia mengerti di dalam pembacaan di 1 Korintus 13 nanti. Bagaimana dia tahu mengenai apa itu kasih itu. Tetapi tanpa pembacaan yang lengkap seperti itu, ketika kita menerima roh Yesus, kita akan mengerti sejatinya Yesus itu seperti apa dan bagaimananya. Terlebih lagi kita yang sudah membaca, sudah habis ya, berapa kali? Waduh, iya, hampir ini yang keempat ya. Tahun ini mau keempat, habis. Tapi masih dalam perjalanan di Amsal, masih lama. Amsal ke Wahyu masih lama. Ojo dirasakno, ojo dipikiri, ya, enggak rano, males, males tambah males. Ya. Kita baca kasih itu apa? 1 Korintus 13 ayat yang pertama, ini pembacaan kita yang terakhir, yang cukup banyak juga di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 kita mau baca habis. Di situ dikatakan apa perikopnya? Hah? Kasih toh perikopnya ya. Kita baca ayat yang pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Jadi iso basa Jawa, basa Madura, basa Jerman, basa Inggris, basa Cina, basa Arab, basa wis sembarang kalir ya. Ya, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahkan dan bahasa malaikat. Bisa ngomong, bisa ngomong dewe malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia, baik itu segala rahasia langit dan bumi dan surga, bahkan sampai rahasia di neraka sekalipun, ya kan? Dan memiliki seluruh pengetahuan. Ini yang ada di dalam jemaat di Kolose awal-awal dikatakan ada ajaran mengenai pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ya, jadi asal-asalan untuk menyerahkan tubuhnya. Dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.
Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran ia dapat bersukacita. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti nak-kanak. Aku berpikir seperti nak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ya. Karena sekarang kita melihat dengan cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal 3 hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Bukan berarti akhirnya iman dan pengharapan itu dihilangkan. Tetapi iman pengharapan itu masih tinggal ada tetap. Tetapi yang terbesar adalah kasih. Yang terbesar itu adalah kasih. Tinggal 3 hal itu, dan ketiga hal itu akan ada di dalam bagian yang Tuhan Bapa berikan bagi setiap umat percaya. Dan bagian itu akan kita dapatkan oleh karena kasih karunia Allah, kasih karunia Bapa, kita beroleh di dalam bagiannya yang kekal itu. Yang boleh kita, di dalamnya itu kita dapat, kita dapatkan di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Itu boleh kita bawa sampai pada kesudahannya nanti kelak. Sudahkah kita mengerjakan akan ketiga hal ini? Dan biarlah ketika kita dalam pembacaan firman itu semakin banyak, semakin lekatnya kita boleh dapat mengerti kasih Yesus itu di dalam setiap kehidupan kita. Dan biarlah roh Yesus itu boleh termanifestasikan dalam kehidupan kita orang percaya. Amin.